Sugeng siang konco-konco, namaku Afif Amar. Aku pemuda asli Wonogiri. Kali ini aku akan ajak kalian buat melihat desa kelahiranku, Desa Gunan, Kecamatan Sologohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Seperti kebanyakan wilayah Wonogiri, desaku juga termasuk desa yang subur loh. Berbagai tanaman tumbuh dengan subur di sini. Termasuk berbagai tanaman liar, seperti yang akan kita masak sekarang. Jadi, daun sembuhan ini sering juga disebut sebagai daun kentut karena aromanya sangat menyengat. Nah, untuk menghilangkan aroma menyengat ini dengan cara ditumbuk seperti ini, lalu nanti diperas dengan air. Itu agar getahnya itu hilang dan nggak bau lagi. Gitu ya Mbak ya? Tak tunggu saya Mbak ya. Daun sembuhan atau daun kentut adalah daun yang berasal dari Asia tropis yang sudah menyebar ke wilayah Melanesia, Polinesia, dan Kepulauan Hawaii. Yang membuat aroma si hijau ini sangat menyengat adalah getah yang ada di dalamnya ini. Aduh. Jadi daun sembuhan ini setelah ditumbuk, aromanya menyengatnya keluar semua. Ini kayak berasa dikentutin banyak orang. Aduh Mbak, ampunilah Mbak. Wah. Makanya harus ditumbuk sampai getahnya benar-benar hilang yo. Biar nggak kayak kentut lagi baunya. Setelah ditumbuk masih harus diperas-peras dan dibilas dengan air bersih. Lagi-lagi biar getahnya benar-benar hilang. Penting banget kuy. Nah, sambil menunggu aku peres-peres daun sembuhannya, Mbak Lina dan Mbak Prisil lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Ada yang lagi marut kelapa, ada juga yang lagi nyiapin bumbu halusnya. Bumbu halusnya ada kemiri yang diulek, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian ada juga cabai hijau yang diiris tipis-tipis. Ayo, dengan bahan-bahan ini kira-kira mau jadi apa yo? Jadi daun sembuhan ini mau kita bikin lintingan. Kali ini kita campur dulu dengan bumbu-bumbunya. Ini semua dimasukin dulu ya Mbak, bumbunya Mbak ya. Nah tapi ada satu yang nggak boleh ketinggalan, yaitu tepung gaplek. Ini khasnya Wonogiri. Nah, mana Mbak? Nah ini tepung gapleknya. Kita campur dulu ya. Lintingan adalah salah satu makanan khas Sologohimo Wonogiri yang bentuknya hampir sama dengan pepes. Bedanya, bumbunya bakal lebih kental karena menggunakan tambahan kemiri. Tapi ini nih yang bikin rasa lintingannya jadi lebih gurih. Nah, wis siap kabeh ki bahan-bahannya. Sekarang saatnya campurkan semuanya menjadi satu. Mulai dari daun sembuhan yang sudah diperas, bumbu halus, cabai, dan parutan kelapanya. Oh iya, parutan kelapanya harus menggunakan yang masih agak muda yo, biar rasanya lebih seger, agak manis gurih gimana gitu. Nah, wis tercampur rata, sekarang bungkus dengan daun pisang dulu yo. Bungkus memanjang seperti ini. Tahapan inilah yang membuat makanan ini disebut sebagai lintingan, karena proses bungkusnya dilinting seperti ini. Sip, saatnya dikukus. Lintingan dikukus beberapa menit sampai matang dan kalis. Nah, biasa nih, ciri-ciri kalau udah matang itu kalau sudah tidak ada titik-titik air di permukaan daun pisangnya. Coba ya. Jadi sebenarnya lintingan ini masih sejenis dengan pepes. Namun masyarakat Sologohimo Wonogiri ini sering menyebutnya dengan lintingan ya Mbak ya. Nah itu bahannya ini hampir sama. Bisa pakai daging ayam, dengan semacam ikan ya Mbak. Ikan kan juga bisa ya Mbak ya. Kali ini kita pakai daun sembuhan. Kita panggang. Oh ya Mbak ya. Jadi masak lintingan ini ada dua tahapan yo. Setelah dikukus, masih harus dipanggang dengan api. Ini yang jadi salah satu ciri khasnya. Proses pengukusan membuat daun sembuhan dan bumbunya matang. Nah, proses pemanggangan membuat rasa dan aromanya jadi lebih gurih dan harum. Kan? Langsung menusuk hidung.
Beda banget loh. Yang tadinya bau kentut, sekarang jadi harum. Terus mateng sih Mbak. Yuk kita icip dulu. Rasa dari daun sembuannya bener-bener enak. Keset. Jadi lebih mirip daun lembayung. Apalagi dicampur dengan bumbu-bumbu ini. Bener-bener enak iki. Ayo Mbak, coba Mbak. Iya Mas, Iya rasanya Mbak. enak Enak teman. tau? Iya. Jadi sebenarnya daun sembuhan ini masih sejenis tanaman herbal. Ini dari dulu tuh banyak khasiatnya. Salah satunya itu untuk meredakan nih perut kembung ya Mbak ya. Iya. Pas banget Mbak, aku lagi kembung perutnya. Santai nih Mbak ya. Iya Mas, cinta kita. Ya habis ini sih. Selain dikonsumsi seperti ini, untuk mengatasi perut kembung, daun sembuan bisa langsung dipanggang sampai layu dan ditempelkan di perut selagi masih hangat. Dijamin, bablas anginnya. Lur, dari tadi udah masak daun sembuan. Sebenarnya pada pernah lihat nggak sih bentuk tanamannya secara langsung? Nih, aku sama Mbak Prisil mau nunjukin langsung kayak apa bentuknya. Selain disebut sebagai daun kentut, sembuan sering juga disebut sebagai daun kahitutan, kesembuan, atau bintaos. Baik Mas, godongi sembuhan. Sing merambat kayak Mbak ya? Iya. Nah, balik kita pengen Mbak ya. Iya Mas. Sekarang kita lagi mau cari daun sembuhan. Biasanya tumbuh merambat di ini pohon-pohon yang batangnya keras. Kalau di sini tumbuhnya di ini pohon petai. Sekarang aku mau panjat dulu, nanti kita masak. Makanya, biasanya sembuan tumbuh di sekitar tanaman yang berbatang keras. Kalau enggak, yo nggak bakal tumbuh subur. Nah, kalau kesenggol, biasanya langsung mengeluarkan aroma yang sangat menyengat. Sejak dulu daun sembuan biasa digunakan sebagai obat herbal. Selain mengatasi kembung, bisa juga untuk mengobati kulit gatal dan batuk yang cukup kronis. Nah, sekarang udah pada tahu toh bentuk daun sembuan kayak gimana? Nggak usah dihindari lagi yo. Walaupun aromanya kurang enak, tapi kaya dengan manfaat. Wis akeh ki, Mbak. Yuk bawa balik. Kalau tadi daun sembuan kita buat jadi jajanan, sekarang daun yang beraroma khas ini akan kita masak jadi makanan yang lebih berat. Jadi daun sembuan ini masih sama dengan jenis sayur lainnya, yaitu bisa diolah menjadi bahan makanan. Kali ini kita mau bikin masakan besengek, masakan khas dari Wonogiri. Mbak, dibikinnya Mbak. Besengek adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, terutama di sekitar Wonogiri, yang terbuat dari tempe bengu. Hayo, tahu nggak tempe bengu itu apa? Tempe bengu adalah sejenis tempe yang terbuat dari kacang koro. Makanya, bentuknya lebih besar dari tempe kacang kedelai pada umumnya yo. Tempe ini juga jadi makanan khas di sekitar sini loh. Besengek dimasak dengan bumbu dari parutan kelapa dan bumbu halus yang berwarna kuning. Karena selain kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai, ada juga tambahan bumbu kunyitnya. Untuk membuat besengek, ada bahan yang wajib ada, yaitu tempe manding dan tempe koro. Ini biasanya disebut dengan tempe bengu ya Bu ya. Nah, ini kita siapin dulu bahan-bahannya, baru nanti kita masak. Kalau tempe melanding lain lagi yuk. Jenis tempe yang satu ini menggunakan petai Cina sebagai bahan utamanya. Makanya seratnya lebih kecil-kecil dan warnanya agak kehijauan. Selain bahan-bahan tadi, bisa juga loh ditambah dengan daun so dan kulit melinjonya. Kebetulan di desaku lagi musim melinjo.
Tumis bumbu halus, cabai, dan salam. Kemudian masukkan kulit melinjo, kacang koro, tempe bengu, dan daun so. Soalnya agak keras yo, jadi biar agak empuk dulu. Masukkan juga jagoan utamanya, iki daun sembuan yang sudah diperas-peras sebelumnya. Oh iya, tempe melanding jangan lupa, biar rasanya lebih mantep. Kalau udah tercampur dengan bumbunya, beri perasan dengan parutan kelapanya sekaligus. Jadi, sekilas lebih mirip dengan oblok-oblok yuk, karena parutan kelapanya juga ikut dimasukkan sebagai bumbu. Bedanya, kalau besengek ini ada yang diperas juga, jadi sari santannya juga ada yang keluar. Nah, sip, wis mateng ki. Yuk, Bu, Mbak, kita coba. Kalau di Wonogiri masih banyak yang jual besengek seperti ini. Biasanya kalau di pasar-pasar disajikan dengan dibungkus daun jati. Rasa dari besengek yang khas dari Wonogiri ini lebih gurih karena dimasak dengan parutan kelapa yang masih muda ya Bu ya. Nah, untuk tekstur dari kacang koronya ini udah empuk sekali karena direbus ya tadi Bu ya. Dan ini baunya udah hilang, bau minyaknya udah hilang dan rasa yang bikin seger nih. Daun sembuannya udah nggak pahit lagi. Mau Bu, telas nih Bu. Mbak, mau Mbak? Jadi, kalau tahu caranya, sembuan yang tadinya beraroma nggak enak juga bisa dibuat jadi berbagai macam makanan kok. Kayak besengek ini. Enak epol. Sekarang aku lagi sama Di Azam dan teman-temannya main di sungai. Kita mau cari Yuyu dulu ya. Sekarang lagi cari yuyu. Yuyu ini sejenis kepiting air tawar. Biasanya banyak ditemukan di tempat yang berair dan berlumpur. Kali ini kita cari di kali. Ini banyak banget. Yuyu atau ketam air tawar ini dapat dengan mudah ditemukan di daerah yang banyak airnya. Soalnya, hewan yang satu ini nggak bisa lepas dari air. Kerabat dekat dari kepiting ini sering dianggap hama oleh petani. Karena sering membuat lubang di sekitar parit atau sawah yang dijadikan sarangnya. Oh iya, walaupun sangat mirip dengan kepiting, ada beberapa perbedaan yo. Selain ukuran, perbedaan paling jelas adalah pada bagian kaki belakangnya. Biasanya, kaki belakang kepiting laut berbentuk pipih untuk memudahkannya berenang di air. Sedangkan yuyu kaki belakangnya berbentuk lancip yang memudahkan berjalan di dalam lumpur. Cai, untuk akeh iki. Kene kabeh yo, kumpulne, kene. Yuk, Azam, adik-adik, kita bawa pulang. Konco-konco, masih dengan aku, Afif Amar. Mumpung lagi di desa kelahiranku, aku buatin makanan yang udah jarang orang yang tahu. Ayo tebak, yang aku pegang ini namanya apa? Yang lagi aku pegang ini, yuyu yo. Nah, saya yakin anak zaman sekarang pasti banyak yang belum tahu bahwa yuyu ini bisa dimasak. Ya Mbak, masih arti tau ya? Nah, kali ini kita mau masak jadi botok yuyu. Nah, kita lagi persiapan dulu. Nggak Bu, diolah. Ayo, udah pada kebayang belum? Botok yuyu bakal kayak gimana bentuk dan rasanya? Kalau botok pasti udah pada tahu dong. Itu loh, salah satu makanan tradisional khas Jawa yang awalnya menggunakan ampas kelapa sebagai bahan utamanya. Tapi sekarang lebih banyak menggunakan parutan kelapa langsung yo. Nah, yang jadi PR adalah
Yuyu kan biasanya sangat amis. Tapi di tangan Bude Larmi, aroma amisnya dapat dengan mudah dimusnahkan. Bumbu yang digunakan adalah campuran antara ketumbar dan bawang putih. Nah, kedua bumbu ini yang jadi rahasianya. Kalau yuyunya harus dibersihkan dulu yo bagian luarnya. Kupas tempurungnya dengan cara dimulai dari bagian bawah sampai bagian atasnya dengan keras. Nah, gampang toh? Soalnya tempurung ini kalau nggak dikupas bakal keras yo, susah nanti dimasaknya. Kalau bagian kakinya sih biar aja, biar nanti ada tekstur kriuk-kriuknya. Oh iya, selain yuyu ada juga tambahan tempe bengu atau tempe dari kacang koro. Iris dulu kecil-kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Sip. Setelah bahan-bahan dan bumbunya siap, sekarang campur dulu jadi satu. Mulai dari tempe bengu, yuyu yang sudah diambil tempurungnya, kemudian ada bumbu halus, irisan cabai dan parutan kelapa. Semuanya dicampur jadi satu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Amisnya hilang ya Bu ya? Ya, baik Pak. Jadi bumbu. Ayo. Jadi kalau nggak tahu cara pengolahannya, yuyu ini aromanya cenderung amis. Tapi ini karena udah dicampur dengan bahan bumbu seperti tumbar sama bawang putih, ini aromanya udah menghilang ya Bu ya amisnya. Nah, Ini kita lanjut masak dulu ya. Oh iya, di beberapa tempat, selain menggunakan bungkil kelapa atau parutan kelapa, sering juga ditambah dengan pete Cina, tahu, teri, atau udang. Sip, udah siap semua. Saatnya dikukus sampai matang. Nggak terlalu lama kok, paling sekitar 15 menit. Yang tadi matang ya Mbak Egi Mbak. 15 menit ya Mas. Oh iya Mbak. Jadi kalau di sini tuh ada dua masakan yang hampir sama, yaitu masakan dari bongko pelas dan botok. Untuk bumbunya sih sama, cuma yang membedakan kalau bongko pelas itu nggak pakai cabai. Kalau masaknya sama-sama dikukus. Ini kita kukus tuh sampai matang ya Mbak ya. Nah, wis mateng ki. Tak angkat dulu ya sebentar. Ayo, pasti udah pada nggak sabar toh? Pengen nyobain botok yuyu ini? Eits, tapi sabar dulu. Soalnya aku sama Mbak Wulan dan Bude Larmi mau masak satu olahan lagi dari yuyu ini. Selain bisa dibikin botok, yuyu juga bisa dibikin sambal. Nah ini sebelum dibikin sambal harus kita goreng dulu. Itu agar aromanya itu, aroma habisnya itu hilang. Nah ini juga biar tambah gurih rasanya. Zaman dulu, orang-orang tua di Desa Gunan Slogohimo Wonogiri banyak yang membuat sambal yuyu. Nah, yuyu yang akan dibuat menjadi sambal ini harus digoreng sampai kering dulu. Biar benar-benar gurih dan crispy. Jadi selain amisnya hilang, juga biar bentuknya tidak mudah hancur yo saat dijadikan sambal. Yuyu yang digoreng adalah yuyu yang sudah dibersihkan bagian tempurung dan bagian bawahnya. Sama kayak yang dibuat jadi botok tadi. Biar bagian dalamnya juga benar-benar kering ya. Tapi beda dengan botok yang diikut sertakan juga bagian kaki dan capitnya. Kalau untuk membuat sambal yuyu ini lebih baik buang bagian-bagian itu. Makanya setelah digoreng sampai garing, sekarang kita buang bagian capit dan kakinya. Sambil menunggu aku bersihin yuyunya, Mbak Wulan dan Bude menyiapkan bahan sambalnya. Sambal yuyu ini termasuk sambal yang sederhana kok. Bumbunya ada cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan rempah satu ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Untuk membuat sambal cuyu, ini udah disiapkan beberapa macam bumbu dapur. Namun yang nggak boleh ketinggalan itu kencur sama daun jeruk. Nah itu salah satu untuk menghilangkan aroma amisnya. Ini kita siapkan dulu ya bumbu-bumbunya. Semuanya dihaluskan jadi satu yo. Selain itu, ada juga tambahan parutan kelapanya. Beuh, ini sih udah kebayang gurihnya kayak gimana. Bakalan sedep banget ini.
Setelah semua bahan siap, campur semua menjadi satu, baik bumbu sambal, yuyu goreng yang sudah dibersihkan, dan parutan kelapanya. Eits, jangan pada ngiler dulu ya, soalnya belum bisa dimakan sekarang. Makannya nanti bareng-bareng di acara yang akan aku hadiri sebentar lagi. Jadi masakan yang kita siapkan ini, itu ada botok sama sambal cuyu, itu untuk acara keting-keting. Karena di acara tersebut, itu harus ada masakan yang terbuat dari yuyu. Nah, sekarang kita siapkan dulu ya. Ayo Mbak, dulek semper roto Mbak. Ya wis kita siap-siap dulu yo untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam acara keting-keting harus ada nasi ambengan yo, yang dilengkapi dengan berbagai jenis sayuran dan lauk. Biasanya dalam nasi ambengan khas Wonogiri harus ada urap atau gudangan. Kemudian ada juga botok dan pelas. Tapi khusus nasi ambengan untuk keting-keting ini harus ada lauk yang terbuat dari yuyu. Makanya ada botok dan sambal dari ketam air tawar yang satu ini. Tradisi keting-keting ini dilakukan untuk anak yang di usianya seharusnya udah berjalan namun masih kesulitan berjalan. Nah, dengan disimbolkan di sini tuh harus ada yuyu. Ini sebagai simbol diharapkan agar anak tersebut bisa berjalan dengan lancar setelahnya. Amin. Amin ya Seno. Ada banyak tradisi di Nusantara yang dilakukan agar seorang anak bisa cepat berjalan. Ada yang dipendam dalam pasir kaki si bayinya. Ada juga yang disabet belut seperti di beberapa desa di Temanggung. Nah, kalau di sini diadakan acara keting-keting seperti ini. Wah, ini paling enak makannya bersama-sama kayak gini. Rasa dari cuy pun udah hilang, bau amisnya dan lebih gurih banget. Sekarang ayo Le, cinta nih apa ya Le ya? Monggo Pak. Keberadaan yuyu di acara keting-keting ini hampir sama dengan keberadaan belut di tradisi sabet belut. Sebagai simbolis, karena gerakannya yang sangat lincah. Dengan harapan Dek Seno ini bisa mengikutinya. Amin. Mudah-mudahan cepat bisa jalan ya habis ini Dek Seno. Kekayaan kuliner di Kabupaten Wonogiri masih banyak yo. Salah satunya yang ada di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto. Aku mau masak pindang kambing. Hah? Pindang kok kambing? Pindang kan biasanya dari ikan. Sekarang kita lagi mau masak pindang. Ini salah satu masakan khas dari Wonogiri. Nah, kalau tempat lain itu biasanya pakai ikan, tapi kalau di Wonogiri ini pakai kepala kambing dan kaki kambing. Sekarang kita lagi persiapan masak. Monggo Bu. Monggo. Dilanjut Iya, nih, Bu. Mas. Iya. Untuk membuat pindang kambing, selain daging kambingnya, pakai juga bagian kepala dan kakinya. Karena pada dasarnya adalah campuran seluruh bagian yang ada. Kalau kamu suka dengan jeroan juga bisa pakai kok. Oh iya, kalau pakai kepala dan kaki kambing, lebih baik udah dibakar dan direbus sebelumnya, biar bulunya bersih dan teksturnya lebih lunak. Jadi untuk memasak pindang ini bumbunya tergolong sangat simple. Yang diperlukan itu kunyit sama miri. Nah, ini warnanya jadi kuning seperti ini. Terus ini nggak pakai cabai ya Bu ya? Nah, ini nggak pakai cabai karena pindang ini lebih rasanya itu manis. Selain kunyit dan kemiri, bumbu-bumbu lain yang dihaluskan hanya ditambah dengan bawang putih dan ketumbar. Sederhana banget yuk. Tapi semuanya memiliki peran yang jelas. Kunyit, bawang putih, dan ketumbar bisa meminimalisir aroma perengus dari daging kambing. Ketumbar dan kemiri juga bisa membuat rasanya jadi lebih gurih. Sekarang tumis bumbu halusnya dulu ya. Oh iya, biar lebih harum, paling cukup tambahkan serai, salam, dan daun jeruk.
Kemudian masukkan daging kambingnya. Kalau masak daging kambing, baiknya langsung masuk setelah bumbu ditumis. Jangan tambahkan air dulu, baru masukkan dagingnya. Nanti aroma perengusnya makin kuat. Nah, setelah air mendidih, baru tambahkan sedikit gula dan garam. Tunggu sampai matang dan empuk ya. Kalau kepala dan kaki kambingnya udah direbus dulu sih, masaknya jadi tidak perlu terlalu lama. Apalagi kalau daging kambingnya menggunakan daging yang masih muda kayak seperti ini. Cepet banget iki. Tidak sampai 15 menit, pindang kambing siap dicicipi. Di Wonogiri ada 2 jenis pindang kambing. Ada yang menggunakan santan, dan ada juga yang enggak seperti sekarang. Tenang, sama-sama enak kok. Setelah saya cobain pindang kambing ini, itu rasanya pas banget, bumbunya meresap. Ini karena bumbunya itu dia simple, jadi untuk rasanya lebih kedominan ke daging kambingnya. Dan yang bikin nikmat, kita nikmati bersama dengan background yang sangat keren banget di belakang. Tuh. Mantep polwes pokoknya. Ayo Mbak, diteras nih Mbak. Gimana? Udah makannya enak, view-nya juga luar biasa. Bikin makin nikmat. Karena alam benar-benar memberikan banyak manfaat.